Hai, Hani mau bikin bolu gulung lagi ya teman-teman. Ini untuk pesanan besok. Di sini sudah Hani siapkan bahan-bahannya. Ini ada telur ya, sekitar 600 gram. Kemudian ada terigu 150 gram. Kemudian ada gula pasir 150 gram. Kemudian ada SP. Ini sekitar 60 gram ya. Kemudian ada butter ya teman-teman ya. Ini sekitar 150 gram. Kemudian ada esen Black Forest, kemudian ada juga sumbu kuning muda ya teman-teman. Untuk pesanan besok Hani mau bikin satu bolu gulung dan juga satu sepiku ya teman-teman. Ini resep ekonomis. Kita masukkan saja gulanya teman-teman ya pertama-tama, kemudian SP-nya. Silakan untuk sebelum memixer bisa disiapkan loyangnya ya teman-teman ya. Bisa diolesi dulu, dialasi kertas roti, kemudian diolesi juga dengan butter biar tidak lengket. Lalu kita masukkan terigunya, kemudian kita masukkan telurnya satu persatu. Jadi seperti ini Hani kalau memecahkan telur ya teman-teman. Ini berhati-hati supaya, nah gini, dilihat dulu supaya nanti kalau dalamnya jelek dia tidak ikut kita masukkan ke dalamnya teman-teman. Kadang ada jebakan telur gitu takutnya ya teman-teman. Langsung saja, jadi ini metode all in one. Di mixer semuanya menjadi satu ya teman-teman. Di mixer saja sampai mengembang sekitar mungkin 7 menit ya teman-teman ya, tergantung mixer masing-masing. Kalau mixernya seperti yang ini pakai ini bisa sekitar 7 menit. Mungkin kalau mixernya lebih kecil bisa lebih lama lagi ya teman-teman. Jadi ini nanti pesanannya cuma sedikit sih teman-teman ya, cuma 10 pieces untuk spikunya. Kemudian ada 14 pieces untuk bolu-bolunya. Ini Hani pakai 2 resep ya. Jadi ini Hani bikinnya itu 2 resep. Kalau mau bikin separuh resep berarti nanti jadi satu loyang ukuran 23 kali 28 ya. Untuk tinggi loyangnya berapa? 3 cm ya teman-teman ya untuk bolu-gulung. Nah seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini sudah agak pucat, lanjut terus ya sampai kental berjejak ya teman-teman. Kental berjejak, jadi all in one. Kalau Hani all in one itu SP-nya juga masuk sekalian. Biasanya kalau teman-teman yang lain bisa tepung terigu, gula sama telurnya kita mixer sebentar, diratakan dulu baru SP-nya masuk. Kalau itu juga bisa, pakai metode ini juga bisa, asal apa ya, sesuaikan dengan kebiasaan teman-teman saja ya. Ini ekonomi sekali teman-teman, insya Allah lembut hasilnya, juga tidak seret seperti ini. Nah seperti ini sudah mulai kental teman-teman ya. Ini sudah sangat kental, bisa dilihat dari tekstur, tengok itu jejaknya teman-teman ya. Nah seperti ini, jambu buternya sudah keluar dan tidak gampang turun adonannya ya teman-teman. Ini berarti sudah siap untuk kita matikan mixernya. Kemudian untuk kita masukkan butter atau margarin bisa juga teman-teman ya, atau bisa juga minyak goreng teman-teman ya. Kalau biasanya teman-teman ada yang pakai teknik pancing, ini Hani nggak pakai teknik pancing ya, jadi langsung beleng gitu aja, beleng, bisa langsung diaduk-aduk gitu ya teman-teman ya. Nah, nih hati-hati tuh kadang ada sampah apa ya, sampah yang di teflon itu teman-teman ya, bekasnya apa, jadi hati-hati supaya butternya tetap bersih. Nah seperti ini kita tambahkan sumbu kuning muda supaya tidak pucat. Kemudian kita aduk-aduk. Jadi teknik aduknya seperti ini ya, pelan-pelan diratakan, kemudian di teknik aduk balik ya, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu ya teman-teman ya. Ya seperti ini, jadi bisa merata sampai bawah begitu. Bila sudah, ini nanti akan Hani yang separuhnya mau Hani kasih esen Black Forestnya ya, supaya nanti ada motif coklatnya untuk bolu gulung. Kemudian juga untuk coklatnya yang tengahnya sepiku itu teman-teman ya. Jadi ini kita tuang dulu yang bagian kuning ini supaya Hani nggak bikin dua mangkuk ya. Ini jadi satu mangkuk saja sudah selesai nanti kita ya teman-teman, karena memang bikinnya cuma ini. Kalau kita bikinnya banyak ya langsung kita pisah antara coklat sama kuning. Karena ini aku bikin cuma sedikit ya, jadi ini kuning langsung aku tuang dulu. Kemudian
Nah, seperti ini kita bisa kalau ini sudah nggak perlu nimbang-nimbang ya, jadi kebiasaan udah tahu ukurannya segini. Kalau teman-teman mau nanti bisa ditimbang, sesuaikan dengan ukuran loyang teman-teman. Ini jadinya agak gede ya teman-teman, jadi bolu gulungnya agak gede, kalau diiris juga nggak yang terlalu kecil banget. Nah ini, kemudian ini sisa adonannya. Hani mau tambahkan esen black forest ya, silahkan teman-teman punya merek apa sama aja ya teman-teman ya. Ya kayak gini, karena ini ekonomis ya teman-teman ya. Kalau mau yang premium ya bisa ditambahkan coklat bubuk. Kalau yang biasa, yang ekonomis, bisa dipakaikan langsung esen black forest seperti ini dah. Dan cara ngaduknya juga pelan-pelan lagi ya, supaya tidak amblas, karena ini tadi sudah kebanyakan ngaduk ya. Kalau adonan kebanyakan ngaduk biasanya kan gitu ya, suka amblas ya teman-teman ya. Jadi pelan-pelan saja supaya merata dan tidak amblas. Nah seperti ini ya. Ini untuk ngasih motif untuk bolu gulungnya. Kita kasih sebagainya untuk bukan motif ya, itu lebih ke apa ya teman-teman, bolu gulungnya itu nanti bisa dua warna gitu. Kalau ini spikunya langsung bisa kita tuang seperti ini ya. Jadi itu nanti 3 bagian, yang bagian coklat yang untuk ditata di tengah gitu teman-teman, maksudnya ya. Seperti ini. Jadi nanti kita siap mengoven di suhu 150 ya. Kalau teman sesuaikan dengan oven masing-masing, 150 derajat atau sampai 175 derajat selama 15 menit ya teman-teman. Bisa pakai oven tangkring ataupun oven gas yang panjang, silahkan. Nah ini proses ngovennya nggak kerekam ke record ya teman-teman, mohon maaf. Ini jadi langsung tahu-tahu ini mateng saja gitu ya teman-teman. Ini yang tadi kita bikin bolu gulungnya ya, untuk spikunya tadi sudah mateng duluan ya teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini bisa langsung kita sisir seperti ini ya pinggirnya, karena ini di bawahnya ada kertas jadi lebih aman, jadi hasilnya juga lebih rapi. Kemudian bisa langsung dibalik ya, dibalik seperti ini ya teman-teman, langsung juga. Nah kita ambil kertasnya ya, pakai kertas roti bisa, pakai kertas minyak juga bisa ya teman-teman. Silahkan sesuaikan dengan kebiasaan teman-teman masing-masing. Yang penting dia jangan langsung ke loyang. Kalau ke loyang nanti takutnya lengket dan nggak bisa diambil teman-teman ya. Seperti ini kita ambil dulu kertasnya, kemudian kita takupkan kembali. Nah ini fungsinya untuk nunggu supaya dingin ya, karena ini nanti mau dikasih buttercream bukan selai. Kalau selai bisa langsung digulung saja, tapi ini karena kita pakai buttercream supaya tidak mencair, kita tunggu sampai bolunya ini dingin teman-teman ya, sekitar setengah jam ya, jangan terlalu dingin. Kalau terlalu dingin juga takutnya pecah nanti ya. Mungkin setengah jam atau 1 jam, maksimal 1 jam dari pengovenan itu sudah kita gulung untuk bolu gulungnya. Tapi kalau untuk spiku ini bisa ditumpuk kapan-kapan juga bisa ya teman-teman, ditunggu sampai dingin, bener-bener dingin juga bisa, jadi masih aman karena ini tidak ada proses gulung menggulungnya ya teman-teman untuk spikunya. Baik, nah seperti ini kita ulangi caranya yang seperti bolu gulung tadi. Nah seperti ini, nah seperti ini ya. Kita ambil dulu kanan kirinya. Jadi kalau saya itu untuk bolu gulung itu saya biasakan untuk samping-samping juga saya kasih lapisan kertasnya ya teman-teman, supaya hasil pinggirnya itu rapi. Karena kalau sampingnya itu enggak saya kasih kertas, biasanya itu jadi apa nggak rapi gitu saat digulung kanan kirinya, apalagi kalau kena pisau itu kadang kurang rapi. Jadi seperti ini bisa langsung diambil seperti ini ya teman-temannya. Ini karena nanti mau langsung aku tumpuk ya, ini berhubung ini sudah dingin jadi nanti mau langsung aku tumpuk, jadi ini nggak aku kembalikan lagi kertasnya, nggak apa-apa.
lebih baik dikembalikan kalau misalnya teman-teman masih mau numpuknya lama, supaya nanti nggak lengket sama tempat baliknya ini. Nah ini biasanya loyangnya langsung bisa dipakai untuk cooling raknya ya, tergantung teman-teman mau pakai cooling rak lebih bagus ya, karena ini kebiasaannya gitu ya, langsung aja nanti bisa langsung dipakai. Nah ini untuk yang bolu gulungnya bisa langsung kita siapkan kertas untuk menggulung. Ini aku pakai kertas minyak. Nah seperti ini. Kemudian oh ya, ini ada tekniknya. Jadi biasanya saya untuk menggulung itu pakai loyang yang kita tempelkan ke dinding. Nah itu untuk untuk supaya bolu gulungnya itu mudah gulungnya gitu, nggak lari ya. Kalau untuk pemula ini sangat mudah banget ya dipraktekkan. Jadi ini membantu untuk gulung supaya hasilnya rapi gitu teman-teman ya. Seperti ini aku tambahkan meses ya, aku tambahkan meses supaya dalamnya rasanya lebih mantul. Walaupun ini ekonomis, rasanya bisa tetap mantul ya teman-teman ya. Kemudian bisa langsung seperti ini, kita tipiskan yang bagian coklat, yang bagian sebelah ujung coklat itu agak tipis saja buttercreamnya, yang bagian kuning ujung itu kita pertebal. Nah seperti ini gulungnya lebih mudah, tengok langsung kita jadi dia nggak lari. Nah kan enak, kalau ada loyangnya itu tetap enak teman-teman ya. Kalau Hani biasa seperti itu. Nah hasilnya jadi kayak gini. Nanti pas kita potong hasilnya jadi bisa dua warna begitu teman-teman ya. Tengok, so good ya teman-teman. Baik, terima kasih ya teman-teman. Segini aja resep dari Hani. Bye bye.